Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Berawal dari hobi yang menyukai bunga dan seni, siapa yang menyangka kini menjadikannya sebagai salah satu floral art sekaligus set desain ternama tanah air. Nina Nasution, tentu saja namanya begitu dikenal sebagai salah satu seniman yang memiliki kemampuan seni yang luar biasa. Viewers, kali ini kita akan berkenalan dengan Nina Nasution. Hai viewers, saya Nina Nasution, saya seniman bunga dan set design. Hari ini saya membawa kalian untuk melihat set desain hasil karya saya yang saat ini ada di Asta dan juga di dalamnya ada bunga yang bercerita. Apakah itu bunga yang bercerita? Mari kita masuk ke dalamnya dan saya akan menjelaskannya untuk Anda. Viewers, kita sekarang lagi ada di depan set desain yang bercerita. Nah, sebelum saya mau menjelaskan set desain ini, saya mau bercerita dulu bahwa semua ini berawal dari satu hobi, satu kesukaan, yaitu bunga. Jadi memang dari kecil itu saya suka bunga. Dan kalau seandainya bertemu dengan teman-teman lama, mereka selalu bilang bahwa saya identik dengan bunga. Dan kali ini kita ada di depan satu set desain yang punya cerita, dan sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya mau kasih tahu ke viewers bahwa ide desain dari set desain ini adalah satu perjalanan kehidupan, dan itu terinspirasi dari hasil doa. Kita langsung aja untuk lihat set desain ini. Saya akan memberikan gambaran atau bercerita tentang set desain yang saat ini ada di Asta ya. Bunga itu seperti yang saya tadi ceritakan itu seperti bahasa yang Tuhan gunakan ketika berbicara. Jadi ketika saya bertemu dengan bunga atau melihat bunga atau bekerja dengan bunga, itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati gitu. Karena memang dari awal, dari kecil memang udah suka bunga. Itulah pentingnya menurut aku ya, ketika kita bekerja tuh kita harus tahu sebenarnya apa sih yang menjadi passion atau sesuatu yang kita sukai gitu. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu ataupun menjadikan satu profesi itu yang berhubungan dengan sesuatu yang kita sukai, jadi ketika menjalaninya tuh nggak sulit gitu, selalu happy, jadi nggak seperti kerja gitu. Nah viewers, saya sudah ada di dalam set. Jadi set ini adalah set pertama yang bercerita tentang musim kembali ke titik awal. Nah sebelumnya gambaran besar dari desain ini bercerita tentang musim kehidupan. Musim kehidupan itu adalah 3 fase kehidupan yang dilalui oleh anak manusia. Dan setiap fasenya itu punya cerita masing-masing. Dan kita ada di set pertama, musim kembali ke titik awal. Seperti yang ada di belakang saya ini adalah uraian
tentang set desain yang di musim Kembali ke Titik Awal ini. Di musim Kembali ke Titik Awal ini bercerita tentang satu perjalanan kehidupan. Di sini bersama saya ini ada si Suar Teduh. Suar Teduh itu gambaran dari penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan seperti di waktu awal, yaitu di siang hari gitu. Jadi dia memberikan satu keteduhan di saat ada rasa panas, di saat ada rasa yang tidak menyenangkan gitu. Itulah kenapa Suar Teduh ini tuh warnanya putih. Ini adalah Suar Teduh. Saya pakai bunga-bunga kering, bunga-bunga yang sudah di proses supaya tahan lama juga. Karena di sini ini pamerannya berlangsung cukup lama. Nah, ini adalah suar terang. Suar terang itu satu gambaran tentang penyertaan Tuhan, sama seperti suar teduh, tapi bedanya dia adalah gambaran cahaya. Jadi di saat kita menghadapi satu hal yang terasa gelap, kita tahu bahwa cahaya Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kita. Jadi Tuhan benar-benar menyertai di dalam segala hal. Nah, di sini juga ada seperti terlihat ada gambaran kayak bangunan-bangunan yang roboh gitu kan. Nah, bangunan-bangunan yang roboh itu seperti satu gambaran cerita bagaimana ketika kita merasa bahwa kita sudah membangun banyak hal. Ketika semua itu sudah rasanya jelas gitu. Kayak satu bangunan yang kalau kita bangun rumah kan kita udah membangun satu pondasi gitu kan. Tapi ternyata pondasinya itu tuh harus kembali dirobohkan. Karena tanpa kita sadari mungkin pondasi yang kita buat itu tidak kuat, tidak kokoh gitu. Jadi sebenarnya ketika kita keluar dari satu zona yang nyaman atau mengalami hal yang tidak menyenangkan, itu adalah cara yang Tuhan lakukan untuk memperbaiki hidup kita untuk lebih ke depannya lebih baik. Seperti itu sih gambaran yang mau aku ceritakan melalui set desain ini, yaitu bangunan-bangunan yang seperti bata-bata yang hancur. Di sini saya pakai roster juga supaya ada nilai estetiknya, dan juga ada kanvas yang menggambarkan seperti tanah dan juga pasir-pasir. Ini adalah bekal kasih. 5 ikat bunga dan 2 ikat daun. 5 ikat bunga dan 2 ikat daun ini, bekal kasih ini seperti gambaran talenta yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan pasti memberikan kita masing-masing talenta dan semuanya pasti unik-unik, semuanya pasti berbeda-beda, tapi ketika itu dipadukan akan menjadi satu irama yang indah, irama yang merdu. Nah, bekal kasih ini gambaran bahwa ketika terkadang di saat kita harus masuk ke satu perjalanan baru dan kita merasa bahwa kita berjalan tanpa bekal apapun dan kosong, sebenarnya enggak, karena ada penyertaan Tuhan dan Tuhan juga memberikan talenta atau gift atau sesuatu yang mungkin tidak kita sadari, yang terkadang kita pikir itu hanya hobi yang kecil, sesuatu yang kita sukain yang bukan sesuatu yang luar biasa, tapi seandainya kalau kita berikan talenta itu, kita doakan talenta itu, dan kita berjalan dalam bimbingan Tuhan, maka kita akan melihat banyak hal luar biasa yang akan kita alami. Demikian set yang pertama, kembali ke titik awal, dan kita akan berjalan ke set kedua, yaitu musim menunggu. Tantangan ketika melakukan profesi ini sejauh ini nggak ada sih ya. Jadi semua seperti mengalir seperti air tadi, dan ketika melakukannya itu kalau ada hal-hal yang jadi tantangan itu nggak dipikirin gitu. Selalu yakin bahwa selalu ada jalan keluar. Jadi nggak ada tantangan sih.
sebelum kita masuk ke musim kedua, kita saat ini ada di satu gerbang yang ada kanvasnya. Nah, kanvas ini juga adalah salah satu hasil dari karya aku dan membutuhkan waktu 7 tahun untuk menemukan formula yang benar untuk mendapatkan kanvas ini. Ini merupakan hasil dari satu kesetiaan. Ketika kita setia pada satu hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan talenta yang lain. Jadi kalau seandainya kalian punya satu hobi, semangat untuk mengerjakannya dan bertekun, karena selama dalam perjalanan itu aku yakin Tuhan juga akan memberikan banyak hal-hal lagi, menambahkan talenta-talenta yang sekarang sudah ada. Kita masuk yuk ke musim kedua. Seperti yang saya bilang dari awal, saya merasa bahwa perjalanan hidup itu sepertinya sudah dituliskan kan sama Tuhan. Jadi kita hanya menjalani aja gitu. Jadi kalau apa yang sampai di titik ini itu bukan satu pencapaian menurut aku, karena buat aku perjalanan ini memang sudah Tuhan tuliskan dan memang yang harus dijalani aja. Jadi lebih kepada perjalanan bersama Tuhan dan bagaimana langkahnya setiap hari atau apa yang akan dicapai, aku nggak pernah mikirin itu. Viewers, kita sekarang udah ada di set kedua, yaitu musim menunggu. Apa sih musim menunggu? Ingat kan cerita tadi yang waktu di musim pertama, ketika kita memasuki satu musim yang bernama kembali ke titik awal, yaitu ketika kita sudah mengalami satu perjalanan, seperti kita yang tadi saya gambarin, membangun satu rumah dan tiba-tiba harus dihancurkan kembali. Artinya kan kita kayak kembali ke awal ya. Nah, kita masuk ke musim kedua, yaitu musim menunggu. Kenapa namanya musim menunggu? Karena ketika kita berjalan dari musim pertama dan kita sudah melewati masa-masa yang seperti tidak menyenangkan itu, terkadang ketika kita di masa yang tidak menyenangkan kan kita selalu mencari Tuhan. Nah, bentuk pertolongan Tuhan itu tidak hanya kita dapatkan di musim pertama itu dalam bentuk suar terang, suar teduh, dan bekal kasih. Di musim kedua, kita mendapati satu desain yang berjudul Tepian Kasih Karunia. Kenapa Tepian Kasih Karunia? Karena kalau kita gambarkan kehidupan kita seperti sebuah kapal, kita tuh mengalami satu badai. Contohnya ya, karena kan kalau di laut itu biasanya yang dihadapi kan ombak yang tinggi, cuaca yang tidak menyenangkan. Nah, Tepian Kasih Karunia itu adalah satu gambaran, satu tepian. Kalau dulu tuh mereka nggak punya nama, tapi kalau sekarang mereka ada namanya. Mereka adalah Tepian Kasih Karunia. Kita masuk ke dalam setnya untuk tahu lebih detailnya ya. Berkesan, nggak ada yang enggak, semua sama rata, kayaknya klise banget ya. Cuma memang seperti itu adanya, karena setiap project itu pasti ada hal baru, experience baru, pengalaman baru yang didapatkan, bertemu orang baru, jadi happy-nya berbeda, dan pesan yang didapat juga berbeda, pelajaran yang didapat juga berbeda, dan semuanya itu memperkaya perjalanan Nina Nasution. Viewers, kita ada di set kedua. Ini adalah satu gambaran tepian ya, yang seperti bisa dilihat.
Kadang kan kita menjumpai ini kalau di tepian ya, di tepi laut. Nah ini kapal. Kapal ini gambaran yang seperti tadi saya bilang, yaitu kapal yang sedang mengalami badai, goncangan, lalu menepi. Nah ini adalah tepiannya. Kok ada tambang ya, dan kok ada batu ya. Nah tambang ini dan batu ini itu menggambarkan satu jangkar yang kuat. Jangkarnya itu batu. Nah jangkar di sini bercerita tentang firman Tuhan. Jadi sebagian besar memang inspirasi dari desain-desain yang saya buat itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi lebih tepatnya awalnya hobi, tapi kemudian hobi itu ternyata Tuhan pakai menjadi satu bahasa yang indah untuk berbicara kepada saya. Jadi firman-firman itu digambarkan melalui desain bunga yang indah. Itu adalah cara Tuhan berbicara dengan saya. Jadi batu ini adalah satu penggambaran tentang firman Tuhan, satu jangkar, satu janji Tuhan. Jadi ketika kita melangkah di dalam satu perjalanan itu, kapalnya nggak goyah. Apapun yang dihadapi, kita akan terus maju karena kita tahu bahwa kita punya janji Tuhan di situ, punya jangkar yang teguh gitu. Dan itu gambaran dari batu ini. Nah, rumah ini tuh menggambarkan si tepian kasih karunia itu, yaitu orang-orang yang Tuhan berikan ketika kita melewati satu masa yang bergejolak atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Di sini saya pakai warna orange ya, karena warna orange itu bercerita tentang pengharapan. Kita akan ke area sana untuk bercerita tentang bunga-bunga yang menjadi bentuk yang menggambarkan dari tepian kasih karunia yang ada, yang Tuhan berikan untuk aku pribadi ya. Hai viewers, seperti yang tadi saya bilang, kita ada di area yang bercerita tentang tepian kasih karunia. Untuk aku pribadi, aku punya 7 orang sebagai tepian kasih karunia. 7 orang yang memang hadir di dalam perjalanan, dan 7 orang ini digambarkan melalui bunga hydrangea seperti ini, dan ini adalah bunga kering. Menariknya, bunga ini juga kisah hidupnya sendiri itu menggambarkan bagaimana makhluk hidup ya itu membutuhkan kehadiran Tuhan. Jadi bunga ini nih, bunga hydrangea ini itu adalah tipe bunga yang membutuhkan air. Dan ketika dia layu dan kita taruh di dalam satu ember penuh dengan air, ketika dia dicelupkan dan dia mendapati air itu penuh, dia akan kembali segar. Nah, ketika kering, dia tetap dengan bentuknya yang awal, jadi bisa diwarnain seperti yang dilihat. Nah, di sini ada 7 bunga. 7 bunga ini mewakili dari 7 orang tepian kasih karunia yang Tuhan berikan untuk seorang Nina Nasution. Nah, setelah di tepian kasih karunia ini, di musim kedua ini, kita akan pergi ke musim ketiga, yaitu musim sukacita.